Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ya perusahaan-perusahaan besar bisa tetap bertahan bahkan terus berkembang di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat? Apakah hanya karena mereka memiliki produk yang bagus atau karena mereka memiliki modal yang besar? Hmm, Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu, teman-teman. Di era digital seperti sekarang ini, salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan adalah bagaimana perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi secara tepat. Nah, sistem informasi saat ini bukan lagi hanya digunakan untuk mencatat data ataupun membuat laporan. Sistem informasi saat ini lebih dari itu. Saat ini sistem informasi telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, hingga penentuan strategi bisnis perusahaan. Nah, pada video kali ini nih, saya akan membahas bagaimana proses penyusunan perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan menggunakan metode Word and Paper. Jadi, tujuan utama dari analisis ini bukan hanya mengetahui kondisi perusahaan saat ini, tapi juga menghasilkan rekomendasi strategi SI atau TI yang mampu mendukung tujuan bisnis perusahaan di masa yang depan. Gitu, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis nih, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa penelitian ini sangat penting. Karena saat ini hampir seluruh perusahaan sedang menghadapi tantangan yang sama. Perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Ya kan teman-teman? Nah, persaingan bisnis itu menjadi sangat ketat. Harapan pelanggan terus meningkat. Nah, tapi di sisi lain perusahaan juga dituntut untuk mampu bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan data. Gitu. Nah, kondisi tersebut membuat investasi pada teknologi informasi menjadi sangat-sangat penting dan sangat-sangat besar. Nah, tapi permasalahannya adalah tidak semua investasi teknologi mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Karena banyak banget atau sering banget perusahaan tuh membeli sistem baru. Tapi sistem tersebut tuh nggak benar-benar mendukung proses bisnis perusahaan tersebut. Nah, akibatnya investasi menjadi nggak efektif. Buang-buang duit lah. Buang-buang duit aja lah kira-kiranya gitu. Nah, karena itulah dibutuhkan suatu perencanaan strategis sistem informasi. Tujuannya buat mastiin nih seluruh pengembangan teknologi benar-benar mendukung strategi bisnis dalam perusahaan tersebut. Jadinya nggak mubazir buang-buang anggaran sembarangan gitu teman-teman. Nah, dalam penelitian yang saya gunakan ini saya menggunakan metode Word and Paper. Metode yang merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penyusunan strategi sistem informasi karena memiliki pendekatan yang cukup lengkap. Nah, metode ini tidak langsung memberikan rekomendasi aplikasi ataupun teknologi. Sebaliknya, metode ini tuh mengawali proses dengan memahami dulu nih kondisi perusahaan di masa sekarang gitu. Jadi melalui metode ini kita harus mengetahui kondisi bisnis perusahaan, bagaimana lingkungan eksternal perusahaan, bagaimana kondisi teknologi yang sudah dimiliki perusahaan, kemudian seluruh informasi tersebut dianalisis sebelum menghasilkan strategi gitu teman-teman. Nah, melalui pendekatan yang seperti itu, maka rekomendasi yang dihasilkan akan lebih relevan terhadap kebutuhan perusahaan. Jadi nggak main asal bikin aplikasi atau website gitulah. Semuanya harus diteliti terlebih dahulu gitu. Akar permasalahannya, terus ya lingkungan-lingkungan yang
kita mau rekomendasiin lah gitu teman-teman. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis lingkungan bisnis menggunakan analisis PES yang terdiri dari 4 aspek utama. PES kan, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, dari sisi politik, ini perusahaan yang saya teliti ditemukan bahwa dipengaruhi oleh berbagai regulasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan industri kesehatan. Karena memang perusahaan yang saya gunakan ini terkait dengan obat-obatan seperti itulah kesehatan. Jadi keamanan data, standar produksi, itu harus ada regulasinya dari pemerintah, teman-teman, gitu. Artinya perusahaan harus memastikan bahwa seluruh sistem informasi yang digunakan mampu mendukung kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Nggak melenceng lah dari aturan-aturan pemerintah gitu teman-teman. Nah kemudian itu kan dari sisi politik, selanjutnya dari sisi ekonomi. Nah, perusahaan yang saya teliti ini menghadapi tantangan berupa inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi biaya operasional gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dari sisi sosial, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan justru menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk terus berkembang. Sedangkan dari sisi terakhir yaitu teknologi, itu terlihat bahwa perkembangan AI, cloud computing, big data, terus Internet of Things itu juga memberikan peluang yang sangat-sangat besar dalam peningkatan efisiensi operasional maupun kualitas pengambilan keputusan. Nah, dari analisis keempat aspek tersebut, itu saya menemukan bahwa perusahaan harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek-aspek regulasi dan keamanan informasi. Gitu teman-teman. Nah, tadi kan udah nih analisis PES. Selanjutnya ada yang namanya analisis SWOT. Ya, itu teman-teman. Analisis SWOT ini digunakan untuk melihat kekuatan atau strengths, terus kelemahan atau weakness. Kemudian selanjutnya ada peluang atau opportunity. Kemudian yang terakhir ada ancaman yang dimiliki perusahaan. Nah, dari sisi kekuatan perusahaan yang saya gunakan sebagai studi kasus ini, ternyata perusahaan ini tuh memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Kita semua udah tahu lah pokoknya. Kalau saya sebut, pasti kalian udah tahu. Di TV ada, kita sering pakai lah produk-produk yang perusahaan ini keluarkan gitu. Jadi distribusinya luas, pengalaman panjang di industri kesehatannya juga luas, kemudian produk dari portofolionya juga beragam, banyak lah. Serta kemampuan penelitian dan pengembangan di perusahaan ini tuh sangat amat baik teman-teman. Nah, selanjutnya meskipun begitu, tantangannya tuh masih ada teman-teman. Yang pastinya setiap perusahaan pasti punya tantangan tersendiri lah. Mau sebesar apapun perusahaan itu, mau sesukses apapun perusahaan itu. Kita mungkin lihatnya dari luar sukses-sukses aja gitu. Tapi ternyata di dalamnya tuh selalu ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan lah gitu teman-teman. Yaitu salah satunya adalah kompleksitas integrasi data antar unit bisnis gitu. Peluang utama yang berasal dari peningkatnya kebutuhan layanan kesehatan serta perkembangan teknologi digital. Nah, selain ada tantangannya, ancamannya juga ada aja teman-teman. Karena kan produk-produk kayak gini ya nggak cuma dari satu perusahaan gitu. Jadi ada pesaing lah dari industri lain yang di bidang yang sama yaitu kesehatan juga semakin ketat gitu. Jadi perubahan regulasi serta ancaman cyber itu juga menjadi
ancaman yang sangat penting lah dari perusahaan tersebut gitu. Nah, dari analisis SWOT ini, hal yang kita ketahui adalah perusahaan sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk melakukan transformasi digital. Asalkan mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnisnya secara lebih efektif. Jadi dari setiap eh, dari setiap struktur organisasinya tuh terintegrasi gitu, nggak jalan masing-masing gitu, meskipun berbeda divisi, tapi harus tetap nyambung lah gitu teman-teman. Nah, tadi kan udah dilakukan analisis PES, kemudian SWOT. Nah, ada langkah ketiga yaitu melakukan analisis menggunakan Porter Five Force. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan dalam industri. Di sini hasil yang saya temukan menunjukkan bahwa persaingan di industri kesehatan ini cukup tinggi ya teman-teman. Kita semua tahu lah, kita kalau beli obat-obatan semacam itu kan ada yang dari produk A, produk B, produk C gitu. Dan kalau kita searching-searching di Google kan juga kayak eh ada yang bilang ini lebih bagus, ada yang bilang itu lebih bagus gitu teman-teman. Makanya persaingan ini sangat ketat lah di industri kesehatan ini. Jadi perusahaan itu harus bersaing tuh nggak hanya dalam kualitas produk, tapi juga dalam pelayanan, distribusi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Nah, selain itu pelanggan juga punya banyak pilihan sehingga perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya. Gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, sistem informasi yang mampu menyediakan data secara tepat dan akurat menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya saing perusahaan. Nah, setelah kita memahami kondisi lingkungan bisnis, kemudian semuanya lah dari dalam sama luar perusahaan, analisis kemudian dilanjutkan menggunakan value chain. Nah, value chain ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung perusahaan, mulai dari proses pengadaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, proses pemasaran, hingga pelayanan kepada para pelanggan secara langsung. Nah, melalui analisis ini terlihat bahwa hampir seluruh aktivitas perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi. Namun, tantangan terbesar yang masih ditemukan adalah kebutuhan integrasi data nih teman-teman antar proses bisnis sehingga informasi dapat diakses secara lebih cepat dan mendukung proses pengambilan keputusan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada analisis critical success factor atau CSF. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang paling menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor utama yang saya temukan antara lain kemampuan inovasi, efektivitas pengelolaan rantai pasok, kualitas pengambilan keputusan, kompetensi sumber daya manusianya, serta tata kelola teknologi informasi. Nah, seluruh faktor tersebut tuh kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem informasi yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya masuk ke tahap penyusunan McFarlane Strategic Grid. Nah, pada tahap ini seluruh aplikasi dan sistem informasi dipetakan berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap perusahaan. Beberapa aplikasi seperti Executive Dashboard, Business Intelligence, serta Enterprise Data Integration ditempatkan pada kategori strategik karena memberikan dampak besar terhadap strategi perusahaan. Kemudian ada juga nih AI Analytic dan Predictive Analytics yang termasuk dalam kategori high potensial atau sangat penting nih untuk diadain karena punya potensi yang besar untuk mendukung transformasi digital di masa depan di era pergempuran AI yang paling
yang lagi mantep-mantepnya lah, lagi pada bersaing tuh para AI. Nah, sementara sistem seperti inventory management, manufacturing information system, dan distribution management ditempatkan kepada kategori key operasional karena menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Nah, sedangkan sistem seperti Human Resource Information System, Document Management System, dan Knowledge Management System berada pada kategori support sebagai sistem pendukung kegiatan administrasi. Nah, teman-teman, berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, yang tadi dari PES sampai akhir ini, itu tuh kita analisis kemudian disusun menjadi rekomendasi strategi. Nah, strategi yang saya usulkan yang pertama adalah meningkatkan integrasi sistem informasi agar seluruh unit bisnis dapat saling terhubung. Nah, ini yang masalah utama tadi, teman-teman. Permasalahannya itu integrasi antar sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kemampuan analisis data melalui penerapan bisnis intelijen dan eksekutif dashboard. Selanjutnya, strategi ketiga adalah meningkatkan keamanan informasi dan tata kelola data. Strategi keempat adalah memperkuat sistem pengelolaan pelanggan melalui customer relationship management. Dan strategi yang kelima adalah memanfaatkan teknologi AI sebagai bagian dari transformasi digital jangka panjang. Nah, setelah agar seluruh strategi tersebut itu dapat diterapkan secara realistis, maka disusunlah roadmap implementasi. Roadmap ini yang membagi proses implementasi menjadi berbagai tahap. Seperti tahap awal nih, tahap awal itu perusahaan itu fokus aja tuh pada pengembangan sistem yang memberikan dampak cepat terhadap perusahaan. Kemudian tahap berikutnya fokus pada peningkatan kualitas proses bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan transformasi strategi melalui perkembangan sistem yang lebih terintegrasi. Dan pada tahap akhir, perusahaan mulai mengimplementasikan teknologi-teknologi baru seperti AI dan Internet of Things sebagai bagian dari inovasi jangka panjang. Nah, dengan pendekatan bertahap seperti itu, implementasi teknologi dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus mengurangi resiko kegagalan proyek. Gitu teman-teman. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan nih semuanya bahwa penyusunan perencanaan strategi sistem informasi merupakan proses yang sangat amat penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu nggak cuman bertahan bikin produk gitu-gitu doang teman-teman. Mereka semua itu prosesnya itu melalui penyusunan strategi seperti yang kita lakukan ini teman-teman. Kayak melalui metode word and paper ini, perusahaan dapat memahami kondisi bisnis secara menyeluruh, mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang benar-benar dibutuhkan, serta menyusun strategi SITI yang selaras dengan tujuan hasil bisnis. Gitu teman-teman. Nah, dari keseluruhan analisis ini hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerja melalui integritas data, bisnis intelijen, eksekutif dashboard, supply chain monitoring, serta pemanfaatan AI. Gitu teman-teman. Kemudian strategi SITI ini juga nggak hanya menjadi pendukung operasional, tapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan di masa depan. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, salah bicara. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanyalah manusia biasa, bisa apa tuh. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.